Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kids. Jumpa lagi dengan Bu Linda. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang frekuensi pernapasan. Proses pernapasan manusia itu dimulai dari menghirup oksigen di hidung, melakukan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di paru-paru, lalu mengeluarkan sisa pernapasan bersama dengan uap air melalui rongga hidung. Tahukah kalian, walaupun proses pernapasan itu sama pada setiap manusia, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia loh. Apa saja faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan itu? Yuk simak penjelasannya bersama-sama kids. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya pernapasan yang dilakukan oleh seseorang pada satu waktu tertentu. Seseorang dikatakan melakukan satu kali bernafas jika terdiri dari satu tarikan nafas dan satu hembusan nafas. Frekuensi pernapasan manusia diatur oleh otak, yaitu bagian medula oblongata. Di medula oblongata terdapat bagian sel-sel yang sangat peka terhadap karbon dioksida di dalam darah. Ketika kadar karbon dioksida dalam darah meningkat di atas normal, medula oblongata akan meningkatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk dan diafragma di paru-paru, sehingga mengakibatkan frekuensi pernapasan juga ikut meningkat. Hal tersebut akan mengembalikan konsentrasi karbon dioksida ke kondisi yang normal. Nah, kids, sekarang kita akan membahas apa saja faktor-faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan frekuensi pernapasan. Faktor yang pertama adalah usia. Jika kita perhatikan, bayi memiliki frekuensi pernapasan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena bayi masih dalam masa pertumbuhan dan masa perkembangan, sehingga bayi membutuhkan energi yang lebih banyak untuk tumbuh kembangnya dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi, semakin banyak energi yang dibutuhkan oleh bayi, maka akan semakin banyak pula frekuensi pernapasan pada bayi tersebut. Nah, faktor yang kedua adalah aktivitas. Semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi pernapasannya pun akan semakin meningkat. Saat beraktivitas, tubuh kita memerlukan pasokan energi yang lebih banyak. Energi tersebut dapat dihasilkan dengan bantuan oksigen. Jadi, kebutuhan oksigen yang diperoleh melalui proses bernapas pun akan lebih banyak. Dan secara otomatis tubuh kita akan meningkatkan frekuensi pernapasan. Faktor yang ketiga adalah jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi daripada perempuan. Kenapa sih seperti itu? Nah, ternyata ini disebabkan karena volume paru-paru pada laki-laki itu umumnya lebih besar dibandingkan dengan volume paru-paru pada perempuan. Faktor yang keempat yaitu suhu tubuh. Ketika seseorang merasa kedinginan dan suhu tubuhnya menurun, otak akan mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh untuk menggigil. Aktivitas menggigil tersebut memerlukan pasokan energi yang banyak, sehingga memacu paru-paru untuk meningkatkan laju pernapasan. Faktor yang terakhir adalah posisi tubuh. Saat seseorang berdiri, maka frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi daripada saat dia duduk atau rebahan. Ketika berdiri, tubuh membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menjaga agar tetap seimbang, sehingga frekuensi pernapasan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Nah, kids, jika kita cermati kelima faktor pernapasan yang telah saya bahas, ternyata frekuensi pernapasan itu berhubungan erat dengan tingkat kebutuhan energi pada manusia. Perlu kalian ketahui bahwa rentang pernapasan normal pada orang dewasa dan anak-anak itu berbeda loh kids.
ada kisaran yang dianggap umum oleh dokter dan ahli-ahli medis. Laju pernapasan orang dewasa yang sehat adalah antara 12 sampai 20 kali per menit. Jika angka pernapasan di bawah 12 atau 20, maka dapat diartikan bahwa orang tersebut mengalami kelainan atau gangguan pada organ pernapasannya. Nah, kalau pada anak-anak, frekuensi pernapasan per menitnya sudah saya rangkum dalam data berikut ini. Itulah pembahasan mengenai frekuensi pernapasan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Bagi kalian yang membutuhkan ringkasan materi frekuensi pernapasan, silahkan klik link di kolom deskripsi untuk mendownload resume materi ini. Jika ada pertanyaan, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sains muda-muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.